Jadi dia di aspal bisa, di off-road bisa. Oh, gitu. menyiasati ya itu Ya, menyiasati. daripada beli sepeda dua gitu. Nah, benar lebih irit. Tambahannya awet muda ya. Awet muda. Betul ya. Anaknya 3 loh ini loh. Betul. Ya kan? Jadi Anaknya alhamdulillah. 3. Masih kelihatan sepantaran. Iya, sepantaran. Padahal masih muda saya. Ada kenang-kenangan di sini. Kenang-kenangan. Sampai sekarang Luka masih bekas ini. Masih ada. Boleh dibuka nih? Oh, iya. Kayaknya nggak bisa. Ini dari narasumber akan memberikan hadiah-hadiah yang menarik. Mungkin ada syarat-syarat, mungkin silakan disampaikan. Mungkin siapa yang menyampaikan? Ya, mungkin kalau dari saya mewakili Gravelist Woman ya, mungkin bagi para wanita-wanita di luar sana yang ingin menanyakan, saya berikan hadiah khusus untuk wanita-wanita yang ingin menanyakan pada saya, ada pertanyaan terbaiknya, maka nanti bisa saya berikan hadiah terbaiknya untuk dari saya sendiri. Oh, berarti ini challenge-nya menanyakan. khusus wanita ini, Betul, berarti ya. challenge-nya. Nanti pertanyaan disampaikan di komen gitu. Ya, di- betul. Komen. Oh. Ya, komen di YouTube-nya Mas Wani ya. Siap. Nanti saya lihat, saya perhatikan dan mana ada pertanyaan terbaiknya, nanti saya jawab di situ dan mungkin Ada hadiah menarik ya. Betul, Oke. hadiah menarik dari situ. Ada berapa orang nanti mungkin? Saya ada 3. Ada 3 Hadiah. orang. Oke. Betul. Pemirsa, ini dari Mbak Citar sendiri memberikan hadiah 3 kok gini, 3 gini. Dari Mas Alwan gimana Mas? Nah, kalau dari saya ada handlebar bag. Handlebar bag itu Handle. tas di stang itu dari GXID. Mm-mm. Jadi syaratnya Mm-mm. ya subscribe aja channelnya Om Oni. Terus subscribe saya juga ya Om ya. Siap. Channel saya. Nanti link di deskripsi. Terus nanti screenshot, jadikan story, kirim ke IG-nya saya dan Om Oni gitu. Oh, iya. Nanti linknya ada di deskripsi. Saya pilih random ya nanti. Ya, betul. Ini terus dipilih berapa orang ini yang untuk Mas Alvan Kalau ini? saya Ada- satu orang. Oh, satu orang aja ya. Nanti random. 1 orang. Oh, Syarat laki, perempuan? syaratnya harus Syaratnya subscribe. harus ya. subscribe channelnya Om Oni, Iya. channel saya Alvan Dadiri YouTube. Mm. Habis itu follow IG punya saya dan Om Oni. Iya. Nanti mention ke story mention kita di story kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, tetanggamu ya. Oke, kita tetap rukun sama tetangga. Kali ini saya punya tetangga baru yang sangat istimewa, di mana beliau-beliau ini adalah penggiat goes ya, goes pesepeda yang lagi di musim pandemi ini sangat booming gitu. Oke, kita sambut, beliaunya adalah Mas Alvan ya, dengan Mbak Citra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Mas Alvan sama Mbak Citra kedatangannya ya di studio kami. Ini berbincang tentang gravel bag ya ini ya. Oke Mas Alvan, itu gravel bag itu apa sih? Gravel bag itu apa ya? Kalau orang lihat sekilas awam itu sepeda balap tapi dia mainnya di off-road, terus di yang bukan di aspal pokoknya gitu. Jadi Sepeda balap. jadi tapi bentuknya seperti off-road. sepeda balap, Iya. pakai stang melungker itu. Terus dia mainnya medannya bukan di aspal, Bukan di aspal. di aspal, di off-road mainnya gitu. Gitu ya. Kenapa gravel bag ya? Karena itu tadi medannya selain dia bisa di aspal, dia bisa di medan gravel. Gravel itu kayak kerikil, jalan kerikil, Makadam batu-batu, gitu ya. makadam. Iya, Nah, jadi gravel bike itu tadi sepeda bentuknya seperti road bike, tapi dia dengan ban yang khusus untuk medan-medan gravel. Itu. Jadi dia istilahnya sepeda dual purpose. Jadi dia di aspal bisa, di off-road bisa. Oh, gitu. menyiasati ya itu Ya, ya. menyiasati. Daripada beli sepeda 2 gitu. Nah, benar lebih irit. Lebih irit gitu ya. Berarti spek yang yang spesifik itu saya apa spesifikkan. ciri khasnya? Ciri khasnya Ciri khasnya gravel bike di mananya itu? Pertama bannya Bannya ya. itu biasanya rata-rata 700. Kalau ukurannya 700 ya lingkar roda 700 itu di atas 35
di atas 35 bisa jadi 40, bisa jadi sampai 47 gitu. Di bannya ya. Di Maksudnya bannya. gini, Terus orang yang, awam orang lihat itu, oh ini sepeda gravel bike ini. Itu ciri khasnya ada di bannya ya. Ciri khasnya pertama di ban. Bannya dia kalau road bike itu kan bannya halus. Nah, kalau gravel itu biasanya pinggirannya ada kembangannya. Gitu. Nah, itu supaya nanti ketika kita jalan di rute gravel, rute kerikil itu bisa nggak kepleset, ya. nggak kepleset. Iya. Jadi bisa performance gitu. Iya, Terus ada juga semakin ke sini pabrikan itu bikin juga yang 650B, ukuran bannya 650B sama seperti MTB sekarang. Nah, cuma profilnya dibesarin karena gravel bike itu profil itu tinggi bannya ya. Tinggi ban. Nah, karena gravel bike itu yang budget berapa ya? Pokoknya budget 30 juta ke bawah itu nggak ada suspensi kan. Nah, nggak ada suspensi, jadi ngakalinya pakai ban besar itu supaya nggak ada suspensi. Iya, berarti ada yang pakai suspensi. Ada yang pakai suspensi. Berarti gravel bike sendiri ini nggak bisa dicirikan ya. Oh ini pakai masih suspensi. belum ya? dispesifikan sama belum, UCI. Ya. Kalau MTB kan jelas. MTB jelas. Bannya dari suspensi harus gitu kan ya. Kalau gravel ini belum ya. Ya, masih berkembang terus. Luas ya. Masih luas. Bahkan sekarang malah pabrikan lagi trennya pakai flat bar. Jadi udah nggak pakai drop bar lagi. Istilah drop bar yang setir melengkung itu. Nah, sekarang pabrikan bikin yang pakai flat bar sama yang seperti MTB. Sing kenceng itu ya. Jadi bentuknya gravel bike sekarang hampir sama seperti MTB. Gitu ya. Benar-benar. Nah ini Mbak Citra ini. Mbak Citra ini kan cewek ini, ya kan. Ini gimana ini? Ini ikut sepeda, kalau lihat ceritanya Mas Alvan kan luar biasa itu. Off-road loh ini, ada off-roadnya loh. Banget, Mas. Gimana itu? Memang mengawali untuk gravel ini jujur saya semenjak kenal Mas Alvan. Oh gitu. Iya. Saya awal mulanya memang sudah setahun kurang lebih ini ya. Jadi saya itu penggowes pandemi. Mungkin pada umumnya orang suka bilang begitu. Jadi orang-orang yang pengikut atau baru memulai penggowes di saat ini ya pandemi biasanya hanya pengikut aja, follower kayak gitulah gitu ya. Bawang lah. Bener. Jadi saya mengawali pertama dengan Sally atau sepeda lipat. Nah, sepeda lipat. Betul, sepeda lipat. Tapi lama-lama dengan sering dilatih setiap hari, goes, hampir setiap hari saya goes. Itu biasanya saya ngambil kegiatan itu malah saya after bekerja. Setelah bekerja. Jadi setelah jam 6 malam ke atas saya goesnya. Itu biasanya tengah kota. Sekalian goes kuliner biasanya ya. Kok bisa kenal gravel? Gimana ini? Itu setelah Sally, saya udah main speed karena waktu itu Sally saya cuma single speed. Jadi kayunya udah mulai ngebut Mas, kepingin ngebut. Speed itu sing pindah-pindah gigi itu ya? Gear itu kan? Apanya itu yang speed itu? Gigi ya. Jadi saya waktu itu mengawali dengan Sally single speed atau ya gigi gear ya cukup gigi situ, gear situ itu ya? Ya, single speed. Single speed jenenge itu ya. Gear becak. Iya betul, gear becak betul. Itu memang harus sangat kuat sekali melatih kaki ya. Dengan kurang lebih saya sekali main jaraknya kurang lebih 10 km 20 sekali malam itu waktu malam saya itu ya. Jadi lama-lama saya penasaran, kepingin ikut ngebut. Jadi teman pada bilang, "Wes kamu pindah MTB deh." Kayaknya kayaknya sudah cukup mumpuni di perform untuk bersepedanya. Iya. Nah, baru mengikuti MTB pindah ya. Iya. Tapi bukan berarti Sally saya tinggalkan, masih ada di rumah. Iya. Kemudian, berarti ganti sepeda berarti. Iya, betul, menambah anggota baru sepeda. Akhirnya saya mengambil MTB, kemudian nggak lama karena biasa korban upgrade, Mas. Macam-macam lah ya. Upgrade maksudnya MTB-nya ini di-upgrade apa yang? Iya, MTB-nya di-upgrade. Mungkin perangkat-perangkat penggeraknya, kemudian aksesorisnya, sampai dengan. Yang vital tuh penggeraknya Mas ya? Ya. Penggeraknya mulai dari pedal, rantai, gear itu ya? Pedal, rantai, gear, terus yang sebenarnya yang paling vital itu ukuran frame. Frame? Ya, jadi kalau frame-nya itu nggak cocok, misalnya kebesaran atau kekecilan nggak enak. Dengan postur tubuh kita gitu? Ya, betul. Saya jujur ngalamin susah frame, Mas Alvan mungkin tahu betul dengan sepeda saya saat ini. Ngalami apa? Susah mencari frame. Mencari frame yang cocok karena gitu ya. Badan saya gaya dewe nggak bisa ya?
Bisa. Ngerakit Iya, sendiri. ngerakit, betul. Ukurannya gitu, Tapi nih kan bengkel gitu. Ada Bisa. yang Ada juga kan ya menyediakan. kayak gitu ya. Tapi akhirnya kan saya menemukan frame yang memang frame anak-anak. Oh Mas. gitu. Frame 24 ya Mas Frame ya. Iya. Dan sepeda ban 24 dipasangi 26. Ban 26. Oh gitu. Ban 26. Jadi Iya. kelihatannya lebih tangguh karena bannya Iya. memang dibuat besar 26. Iya, Padahal untuk iya. size frame-nya cuma 24. Oh gitu ya. Nah, kemudian ya karena korban upgrade itu suspensi depan MTB saya ganti rigid ya. Dan saya Rigid itu apa? Jenis. rigid itu apa ya? Nggak ada suspensinya. Tidak Ada suspensinya. Oh, namanya ya, Ya, istilahnya istilahnya. ya. Kemudian saya posting tuh di Facebook, Mm-mm. apakah sepeda saya ini salah satu bisa dikatakan sepeda gravel? Karena saya ngamati kok gravel ini baru, menarik gitu. Dengan banyak cerita memang saya lihat di grup di Facebook itu, Mas. Nah, kemudian disautlah sama si Mas Alvan. Oh, ini. disaut ya. Ditimpa. Oh iya, sudah bisa termasuk. Kemudian Masuk. beliaunya menjabri saya, silakan bergabung dengan Bergabung. kami di grup gravel Surabaya Sidoarjo sih waktu itu beliaunya menyampaikan. Iya, Dan iya. saya bilang monggo kalau memang dikasih kesempatan karena saya memang baru sekali. Baru Mas. sekali, Baru ya. sekali. Iya. Terus untuk keanggotaan gitu, cewek cowok sendiri-sendiri atau gimana? Bebas. Bebas. Yang penting mau Mau sepedaan gravel. gitu ya. Iya. Oh, nggak ada khusus ki grup cowok, grup cewek gitu. Sebenarnya gini. Sebenarnya kalau pusat ada. Iya. Pusat Di pusat ada. ada. Kebetulan kita di chapter Gerbang Kertasusila. Jadi Gresik Bangkalan, terus Mojokerto, sono kejauhan. Oh iya, sorry ya. Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan gitu. Jadi kebetulan saya juga koordinatornya. Koordinatornya GXID Gerbang Kertasusila. Jadi untuk cowok cewek masih bisa Masih gabung, jadi satu masih jadi ya. satu. Itu jadi. Cuma mungkin nanti saya dan teman-teman mau bikin event ya kalau misal challenge seperti gravel challenge balapan race itu nanti bisa cowok cewek kita bisa kasih kelas ya. Nah, Betul-betul. terus habis itu Ketentuannya beda gitu ya. tetap ada selain event balapan kita juga bikin event fun jadi bersepedaan gravel ke alam ya tapi nggak balapan nggak ya. kejar-kejaran ya ya kita masak-masakan kita main air di sungai gitu yang penting menikmati alam. Oh seneng Gitu. Banget. Mungkin Mas mau join sama kami Terus- untuk sekali-sekali gravel sama-sama. Siap. Terus ini masih ke Mbak Citra ya. Itu kalau kan beda itu di bersepeda di jalan sama di off-road tadi itu ya. Apa terberatnya pernah event di mana ini mungkin ini? Kalau event sih enggak Mas, saya justru personal atau berkelompok dengan iya, Mas iya. Alvan. Tapi kalau mengawali sebelum kenal gravel, saya memang route-nya lumayan jauh, bisa sampai 100 km. Tapi jalan datar, di jalan raya. Datar, betul, road aja Untuk ya. gravel ini kan katanya Betul. tadi lebih cenderung ke Ke off-roadnya batu-batu, itu ya. kerikil, ya, kemudian seperti itu. Nah, tapi sebelum ke gravel saya itu tadi saya pelajarin Sempat MTB tadi ya. Ya, MTB. Jadi saya harus belajar bagaimana sih dengan perjalanan panjang dulu. Karena memang tubruannya tuh luar biasa Mas untuk secara pribadi. Tubruan gimana ini? Apa ya? Tubruan tuh intinya kita tuh bertabrakan dengan rasa tidak percaya diri, kemampuan, belum lagi halangan rintangan yang ada di nanti akan kita dapat misalkan Apa panas, yang memberikan hujan. ini motivasi Saya apa? sebenarnya ada mentornya. Gitu ya. Apa perlu disebutkan sini? Sebenarnya saya jujur saya ditenggelamkan, ditarik paksa, harus gitu. bisa, Harus kamu bisa. mampu. Iya, Gitu. iya. Untuk mengalihkan rutinitas yang daily-nya kan sudah capek ya dengan pekerjaan. Iya, kembali lagi tadi loh, terberat itu kan habis dari jalan raya ke gravel ini kan pasti ada bedanya itu. Oke, karena memang saya suka petualang dan mau ambil tantangan ketika Mas Alvan menyampaikan ayo gabung sama saya. Jujur waktu itu langsung ke Pacet. Pacet ya. Langsung ke Pacet memang Tapi awalnya memang masih ada ya lokasi yang gravel. banyak. Kalau Jadi, untuk tempat-tempat memang untuk Mojokerto Pacet itu luar biasa, Mas. Masih ada ya. Mas banyak sekali. Oh. Mas Alvan ini yang pintar mencari rute. Oh gitu ya. Kalau saya followernya aja nanti. Gitu ya. Beliaunya yang cari rute, saya nanti menemani dia waktu
benar-benar Iya. berkelompok. Oke Mas Alvan, itu Ya. sekali acara ya, sekali Ya. acara itu diikuti berapa peserta itu kira-kira? Kalau untuk gerbang Kertasusila sendiri sih masih 10-an, 10 10-an sampai ya. 15 Sudah kemarin. banyak lah itu ya, sudah segitu. sudah lumayan banyak. Lumayan banyak. Tapi kemarin yang tahun lalu itu ada Green Endurance. Green Endurance itu lomba balap gravel. Jadi 80 km dengan ketentuan lombanya 60% aspal, 40% itu off-road. Jadi bisa kebayangkan cuma ya hampir 50% aspal, terus 50% off-road. Kita off-roadnya nggak pakai sekop, nggak pakai suspensi, terus medannya itu kadang ketemu lumpur, kadang ketemu batu besar, kadang juga harus perlu nyunggi skill sepeda. sendiri itu ya. Terus ada technical, jadi ketika turun batunya besar-besar itu kita harus gimana, posisi badan gimana gitu. Seperti itu. Dan itu dikasih batas waktu 10 jam. 10 jam. Kebetulan kemarin saya dapat juara 3. Juara 3 ya. Ya. Itu Untuk mewakili kelas ini. virtual. Apa klubnya namanya ini? JXID. JXID ini. Nah, itu yang Itu menyelenggarakan JXID Oh pusat. yang pusat. Pusat. Itu ya. Gitu. Terus yang dari gerbang Kertasusila ikut semua apa? Pas gerbang Kertasusila itu kan sudah ada WA grupnya ya. Jadi kita saya ini itu belum ada Mbak Citra ya saat itu. Belum ada. Karena November tahun lalu. Berarti masih baru. Ini. Masih baru Mbak Citra, baru Iya. baru 2 bulan ini. 2 bulan ini sama saya. Bener. Gitu, main gravel sama saya. Jadi November lalu kita ini diskusi di grup gimana ini karena nggak ada ketentuan lombanya elevation gain. Elevation gain itu nanjak. Nah, karena nggak ada ketentuan, saya ambil area di nanjak itu apa? Areanya? Ya. Lokasinya ya. Jadi nggak di ketentuan lomba, kebetulan kami itu turun di kelas virtual. Jadi virtual dengan kondisi aspal 60% dan 40%-nya off-road, ya kan? Nah, saya pikir-pikir Mojokerto ini jalannya semua sudah dicor, ya kan? Mojokerto kan bagus kan, mulus kan. Terus ya udahlah, saya bikin itu di alas Ndawar. Gitu. Nah, ya nggak seberapa tinggi. Jadi ketika race, kenapa kami bisa dapat juara 3 gitu? Karena elevation gain kami cuma berapa ya? 300 meter, sementara yang dari luar daerah itu minim 1.500. Gitu ya. Jadi seperti nanjak pacet 3 kali. Nah, kalau kita ya kayak car free day. Jadi flat karena di ketentuan lomba nggak ada ketentuan elevation gain, jadi udah kita akali aja. Yang penting gravel. Itu pun menyiksa banget karena di 20 km pertama itu jalannya lumpur. Jadi sepeda itu nggak bisa jalan sampai harus digendong gitu. Karena lumpurnya nempel di frame kan. Terus gini Mas, itu gitu. Berarti ada tim mekaniknya? Nggak ada. Jadi kita murni self support. Wih, self support. Terus ini mekaniknya nggak ada, tangani sendiri berarti? Kebetulan teman-teman sudah mahir gitu. Yang mahir ini berarti? Saya sama Mas Alvan aja. Ya memang begitu ya. Ya, bergu. Ya, enaknya berarti saling bantu ya. Saling bantu ya. Terus masalah medisnya mungkin kayak gitu? Medis kebetulan di tas saya itu sering bawa. Berarti mandiri ya semuanya ya. Mekanik juga harus sendiri. Bawa obat kram, bawa sendiri. obat merah. Cuman dari masing-masing saling bantu. Iya. Jadi ada kebersamaan lah. Gitu ya kan. Iya. Ini yang GXID ini udah berapa lama ini? GXID ini sudah 2 tahunan. 2 tahun. Jadi gravel di Indonesia itu GXID ini pendirinya Om Budi dan kawan-kawan itu sudah 2 tahun aktif ini. 2 tahun. Mas Alvan sendiri gabung? Saya itu baru bulan apa ya? Mulai aktif gravel itu Juli di GXID. Hampir setahun berarti ya? Hampir setahun. Sebelumnya kan memang main hampir sepeda lipat. udah jadi ketua ini. Iya, alhamdulillah. Ketua mana tadi? Gerbang Kertasusila ya, gitu ya. Koordinator aja. Koordinator lah ya. Ya alhamdulillah seperti itu ya. Terus ini Mas, dari sepeda yang apa nih ngaran itu khusus tadi itu ya kan? Ada kendala kah ini untuk ini maintenance-nya itu? Nah, maintenance-nya gravel sama road bike itu beda. Jadi
kalau kita biasa main road bike ya, terus main gravel, mungkin agak kerepotan di gravel itu karena apa? Kita sering nyuci sepeda. Sering nyuci, ya perawatannya karena, ya. Karena terus kalau kita nyuci di road bike itu kan paling tinggal semprot aja, dilapih kan ada cairan-cairan buat nyemprot itu. Nah kalau gravel bike, kalau kadang kita main lumpur ini disemprot pun nggak bisa hilang, masih lengket. Pori-pori celah-celah yang sempit-sempit masih nempel itu. Dan itu juga bahaya kalau kita biarkan terus-terus. Juga ketika rantai kita main gravel itu kan banyak debu yang nempel. Ya, jadi saya itu selalu sedia ini. Pelumas rantai ketika riding di perjalanan gitu. Iya, di perjalanan. Harus gitu ya. Takutnya, apa memang di perjalanan perlu berhenti untuk dilumasi kayak gitu? Takutnya ya tinggal perasaan kita aja. Jadi gitu. Kalau rantai sudah kok berat terus bunyi krik nah itu berhenti dilumasi. Perlu dilumasi. Iya. Berarti harus ready ya kayak daripada gitu. Putus di jalan rantai. Daripada putus di jalan. Mbak Citra, itu artinya di klub ini yang cewek berapa orang nih? Mbak Citra sendiri apa? Ya, untuk Gerbakar Khusus lain seperti saya. Dan memang ini misi saya ingin mulai merekrut siapa yang mau gitu wanita. Ya. Intinya gini. Alhamdulillah saya diperkenalkan sama teman-teman yang luar biasa, support jadi nggak ada yang namanya expert, nggak ada yang namanya baru, semua sama. Jadi nggak ada senior junior berarti? Iya, memang kebersamaannya luar biasa karena kalau misalkan saya tertinggal di belakang nih Mas ketika saya menanjak, beliau ini yang expert ini mau menunggu loh. Bahkan mensupport, ayo Mbak Citra bisa begitu. Ya, ayo Mbak Citra bisa tinggal 100 meter lagi. Padahal masih 10 kilo. Betul. Jadi penipuannya banyak Mas. Ya. Tapi memang itu yang buat saya betah di gravel ini, mereka ini yang menguatkan saya. Terus selama selama acara event itu sampai ada yang nginep apa? Untuk saat ini belum ada. Berarti sehari selesai gitu ya? Iya, sehari selesai. Artinya kemarin mungkin biasanya berangkat pagi, berangkat malam atau gimana? Berangkat pagi, pulang sore. Gitu ya. Gitu. Itu ada base camp-nya Mas? Base camp untuk saat ini belum, karena kan area kita terlalu besar. Kemungkinan nanti mau kita ini, jadi tiap wilayah itu kayak seperti Gresik ada perwakilan di mana, terus Bangkalan ada perwakilan di mana, Surabaya perwakilan di mana, Sidoarjo di mana gitu. Oke, mungkin dengan nanti ini ditayangkan ini semakin banyak anggotanya. Amin. Terutama wanita ini Mas. Wanita ya. Apa nih manfaatnya ini untuk wanita nih kira-kira ini? Saya sih yang dirasakan Mbak Citra loh ya. Kalau saya sih keberanian sih Mas. Keberanian ya. Mental biasa. Berarti ya. Banget. Jadi itu yang memang saya lihat selain keberanian, kemudian saya itu menjadi lebih bugar, sehat, fresh. Karena memang di gravel ini disuguhkan pemandangan yang luar biasa, Mas. Jadi bonusnya luar biasa. Memang kesakitan dulu, tapi bonusnya di ujung sana luar biasa. Berarti secara apa nih karena kira? Secara batin pun visual ya. Ternyata maksudnya apa Mas ini Mas? Batinnya. Maksudnya begini, dengan kita melihat pemandangan yang bagus apa gitu kan batin kita juga sehat gitu artinya. Betul. Ya. Jadi intinya saya menganggap bahwa banyak tempat-tempat yang mungkin kalau dinikmati pengendara mobil atau sepeda motor mungkin hanya mereka lewat aja gitu ya. Beda dengan pesepeda ya, penggawas ini luar biasa cara menikmati untuk pemandangan yang begitu rasa syukurnya itu yang luar biasa. Mungkin dari perjalanan gitu ada ini checkpointnya gitu ya mungkin. Ya, Mas gimana itu? Kita ini aja. Jadi kalau 2 event terakhir ini yang kita bikin itu Pacet Mix Challenge sama satu lagi itu Gravelan Ceria. Nah, itu saya lihat peserta dulu. Pesertanya gimana? Kuat enggak gitu. Habis itu kemarin yang rencananya Pacet Peak itu kan Pacet Peak kita nanjak 3 gunung di Pacet, ya kan, dengan ketinggian 1.500, total 1.500, tapi rutenya rute makadam, jadi bukan gravel tapi rute makadam, lebih untuk MTB sih. Gravel nemen itu. Iya. Soro nemen pokoknya. Nah, itu kebetulan Mbak Citra pertama kali ikut, tak kenalkan aja. Langsung dapat medan itu. Iya. Langsung dapat medan itu. Jadi sebelumnya tak ajak nanjak ke Cembor ya. Iya. Ke Cembor itu ke mana itu kita? Kelura ya. Kedung Kelura. Nah, Kedung Kelura itu average. Jadi tanjakan itu kan ada nilainya. Average gradient, terus gradiennya berapa. Jadi average gradiennya itu dia 8%. Dengan tanjakan paling berat itu 21% di depan pondok
pondoknya Pacet itu loh yang besar. Amanatul Ummah. Amanatul Ummah. Iya, Nah, itu kan nanjaknya 6 momen. Iya. Saya berarti heran. lewat situ ya. Lewati pondoknya itu ya. Iya, saya heran. Kok kuat Mbak Citra? Wah, ini kayaknya besok harus diajak ke Pacet. Hebat loh. Ke Pacet Peaks Challenge gitu. Oh, aku sepeda motoran kesel loh. Oh, iya. Mbak Citra, kembali lagi ya. Ini mohon maaf untuk keluarga mendukung ini gimana ini? Jadi kalau keluarga alhamdulillah nggak ada sih Mas. Nggak ada masalah ya, Memang semua mendukung ya itu ya. Mereka sudah tahu saya 1 tahun belakangan. Soalnya kalau Mbak Citra ini seorang ibu sehat, beliau mereka senang juga gitu kan ya. Pasti tambahannya awet muda ya. Awet muda. Betul ya. Anaknya 3 loh ini loh. Betul. Ya kan? Jadi Anaknya alhamdulillah. 3. Masih kelihatan sepantaran. Iya, sepantaran. Padahal masih muda saya. Masa? Berarti saya awet tua. Piye Mas ini kayak? Ini umur-umur iki gak enak Mas iki Mas. Lah. Dibuat nyantai. Iya, berarti tadi nggak ada senior junior apa gitu nggak ada. Nggak ada. Cuman kalau yang usia paling tua mungkin di grup ada nggak? Berapa itu? Siapa yang tua siapa ya? Siapa? Ayo tahu. Ini ketua nggak ngerti gimana? Ada Belum- nggak? belum Secara sensus. kalau memang secara nggak tahu secara wajah itu nggak apa-apa. Oh Ya, paling tua ini paling- kira-kira Ada umur 50-an ada. 50 ada ya? 50 ada. 50 ada. 50 Dan ada. beliaunya masih nggak Masih ada, aktif. masih aktif ya. Masih aktif. Maksudnya nggak ada kendala apa kayak Enggak ada gitu. kendala. Oh, justru malah usia-usia seperti itu mungkin Melatih jantung Mas. Heeh. Melatih jantung. melatih jantung Melatih ya. jantung, kardio. Melatih jantung. Artinya melatih jantung itu dari jantung yang sehat tetap sehat atau yang jantung nggak sehat jadi sehat itu. Tentunya sehat lebih sehat dong Mas. Gitu Oh, ya. iya. Aduh, jadi gitu. Iya ya. Terus ini kedepannya dari banyak event tadi ya kan disebut ada beberapa event tadi yang Iya. yang berkesan di mana ini? Mungkin Mas Alvan dulu. Kalau saya yang paling berkesan itu bukan di event sih, tapi lebih ke cari jalan ketika kita bikin rute. Oh. Nah, kebetulan saya dan Iya, teman-teman iya, itu iya, kan iya. memang suka Kalau bikin rute. acaranya sudah Kalau mono acara, paling gitu kan kita ya. sudah Mempersiapkan biasa kan. eventnya itu ya. Ya, jadi mempersiapkan rutenya. Rutenya. Rutenya itu harus lewat mana? Karena kan Betul, kadang betul. kadang itu di Google Map itu nggak ada. Nggak rutenya. cocok ya? Kayak kemarin itu rute Iya. mana? Betul. Kita yang masuk hutan, Betul. masuk hutan Gravelan Ceria. Berarti itu pada di Google saat- Map nggak ada. Pada saat survei itu berarti Mas Alvan berarti ngikuti jalur itu berarti ya? Iya. Sampai selesai berarti ya? Jadi yang terakhir ini Gravelan Ceria, jadi kita masak-masakan di hutan gitu. Itu sebelumnya bulan Desember itu saya survei sama teman saya, ya kan. Pertama kali masuk ke hutan itu keluar itu 2 jam. Nyari Itu 2 jalan jam. keluarnya Nyari maksudnya? jalan keluar gitu. Oh. Tanya orang warung, Mm. warung terakhir yang ada di situ, Bu, niki yang badhe medal teng Seloliman, Pundi. Tasik Tebih. Dijawab, "Nggih tebih Mas." Ngono. Oh. Loh, berapa jam, Bu? Nek sepedaan paling ya 2 jam. Oh. Aku, wah, 2 Sepedaan jam, pancal maksudnya? sepedaan pancal. Oh, Terus 2 jam. saya masih penasaran. Saya coba jalan lagi, nggak Ketemu. sampai 20 menit, nggak sampai Nggak 30 menit. Oh gitu ya? Iya. Loh, kok bisa aku gitu? Iya, Kemarin berarti mungkin jalur lain mungkin tidak sama yang diceritakan ibunya tadi itu. karena kita yang pertama sempat kesasar. Sempat kesasar kan ya? Sempat kesasar pun itu kita nggak goes. Jadi nuntun sepeda nanjak gitu. Batunya besar-besar. Berarti gitu. surveinya itu naik sepeda juga? Iya. Wih. Jadi nanti Nanti kira-kira eventnya juga Masnya ikut lagi gitu ya? ya buat yang awal karena nggak Iya. ada yang tahu di situ karena banyak percabangan di hutan itu kan ada banyak cabangnya. Betul, betul. Gitu. betul. Takutnya nanti peserta kesasar. Iya. Wah, berarti real ini surveinya. berarti. Iya, Kalau Mbak real. Citra apa nih yang berusaha? Kalau saya sih yang paling menantang yang ini, yang peak itu, Pacet Peaks. Walaupun memang itu baru berapa rute ya perjalanan itu ya. Itu hanya 1/3. Menantang gimana itu, Mbak? Sepertiga Karena rute. memang view-nya lebih luas Oh, ya. Kalau yang iya. Ceria kemarin kan memang kita masuk hutan ya, Ha-ha. banyak pohon-pohon gitu aja. Jadi Mm-mm. nggak langsung akan alam gitu. Kalau yang Mm. di Pacet Peak itu memang kita udah ketemunya pemukiman, sawah lagi, ketemu air. Nggak ketemu Jadi- kendaraan. Iya, benar-benar tidak. Bener-bener nggak ketemu kendaraan. Benar-benar nggak ketemu kendaraan Itu rute sangat kita. berkesan itu. Betul. Jadi itu yang saya anggap, apalagi itu pengalaman pertama saya, Mas. Jadi Oh. saya sudah bilang, wah ini gue banget nih, saya Tambah, bilang gitu. bener. Jadi saya merasa ini aku banget. Menambah gitu. motivasi nih. Betul. ya. Jadi malah saya after acara itu malah saya merindukan hari Minggu
ke depan tuh mau diajak kemana sih sama Alvan gitu. Oh. Jujur Mas, saya tuh bilang gitu. Wes sing koyo iki ae meneh lho. Jadi saya tuh malah merindukan tidak begitu. Jadi kalau saya paling seneng di antara beberapa perjalanan saya sama Mas Alvan, yang seneng yang Pacet Peak gitu. Walaupun memang rute berikutnya saya nggak tahu sih mampu apa enggak gitu. Karena memang rute berikutnya pasti lebih ya ini Mas, mungkin ada program kedepannya ini untuk GXID ini. Ya, ini yang untuk di gerbang Kertasusilo sendiri ini apa? Ya, mungkin program kedepannya nanti kita bikin event besar. Event ya beberapa event besar sih. Terus juga ada catering tiap wilayah nanti, silaturahmi tiap wilayah karena wilayah kita kan luas gitu. Jadi nanti mungkin ada bike camp juga. Jadi kita camping di mana gitu bareng-bareng gitu. Berarti bermalam ya. Jadi saya itu sepedaannya itu apa ya? Diajak balapan bisa, diajak santai juga bisa gitu. Terus paling suka memang explore. Jadi sesuatu yang baru, explore itu artinya lokasi baru. Explore lokasi baru. Yang saya belum pernah, teman-teman juga belum pernah. Terus di situ memang bisa untuk apa? Kesulitannya untuk lokasi baru apa kesulitannya ya? Kesulitannya ya informasi. Jadi memang lokasi baru itu kadang apa ya, orang sekitar itu juga nggak tahu gitu. Kayak mana ya, kemarin itu lokasi baru ya kayak yang di hutan Ngoro itu orang nggak tahu kalau jalan itu tembus gitu. Jalan itu tembus padahal itu kalau kita main trail kita bolak-balik lewat situ. Kalau main trail ya, kalau main motor trail. Ya. Mbak Citra, ini supaya untuk memotivasi para wanita-wanita. Mbak Citra kan anggota baru ini sudah mendapatkan manfaat yang luar biasa. Ini kira-kira gimana ini ajakannya ini? Ya, tentunya harapan saya makin kesini. Ya harapannya ini. Untuk Gravelis Woman ya, atau Gravelis wanitanya Gravelis ya. Iya, Gravelis woman-nya makin banyak ya. Tentunya memang perlu dicoba ya. Karena kalau ketika Anda tidak mencoba, Anda tidak tahu rasanya, maka Anda tidak ingin bergabung dengan kami. Iya. Dengan manfaat-manfaat yang sangat luar biasa tadi. Untuk manfaat belakang ini itu adalah bonus. Tapi intinya lakukan dulu dan rasakan, kemudian bonus itu Anda akan terima dan bisa Anda sampaikan pada yang lainnya. Maksudnya bercerita ya intinya. Luar biasa ini. Oke, ini Mas, mungkin dari survei, dari event apa gitu, ada kejadian-kejadian lucu mungkin bisa diceritakan. Mbak Citra dulu coba. Ya, kalau saya sih memang begini. Saya memang lucu banget kelihatannya, belum udah ketawa. Gimana? Iya. Jadi memang saya kan ngikut ya, karena mereka kan sudah bikin rutenya. Tapi ketika saya di belakang, wanita sendiri ya, kadang-kadang selalu ketemu papasan dengan warga ya yang di pemukiman tuh, biasanya mengatakan, ngapain Mbak lewat situ? Itu jalan nggak bisa dilewati, lewat sini gitu. Tapi kan saya tetap ngikutin teman-teman sambil ketawa aja. Teman saya yakin siapa yang membawa saya kan. Gitu. Betul. Gus aja. Mbak Citra nggak jawab loh, sampai lo gak maksudku. Atau mungkin Pak ikut saya Pak gitu ya mungkin seperti itu. Jadi seperti itu ya, orang kampung, orang setempat malah heran gitu kan ya. Heran. Sepeda api-api kok lewat jalan leleh gitu. Jadi ngapain gitu loh, nggak ada kerjaan apa, padahal kita malah mencari hal yang itu tempat gitu seperti kan ini yang harus berkelok-kelok ke jalan-jalan sempit-sempit. Lewat jalan lalu terus bosen lah. Iya betul. Malah kapan lalu yang terakhir yang kita memang di Pacet itu malah kita ngelewatin gabah Mas. Gabah. Gabah itu apa? Panen. Padi. Panen padi. Yang sedang lagi panen ya, lagi panen. Benar. Namanya kita saya mungkin baru pertama kali melihat hal seperti itu ya, jadi terheran-heran sambil saya akhirnya menonton ya pelonwan begitu. Tapi intinya teman-teman juga begitu. Kami ketika berpapasan dengan warga pun ya kami menyapa. Kami pun juga santun melandai ya. Betul. Jadi kita masih punya etika sih. Kalau dari ini Mas Alvan, apa kejadian lucunya? Kalau kejadian lucunya saya itu pas ini main ke dulu itu sepedaan ngopi sama teman-teman di kali, kita cari sungai ya kan. Ini sama pas acara
Ya, acara Atau pas hanya main aja? Ketika dalam perjalanan. ya acara Dalam tapi, perjalanan? acara main kan. Acaranya main memang. Oh. Acara gravelan itu memang main saat itu. Iya. Jadi Nyari kopi? bukan cari kopi, kita bawa Bilang kopi, bawa kita kopi, bikin bawa kopi, bekal. bawa bekal, terus kita bikin di sungai kan. Nah, sungai itu namanya Sungai Galuh. Itu di daerah Blentreng, Mojokerto. Blentreng itu Gondang. Nah, terus ditawari sama satu itu namanya Kaji Dodi. Nah, Kaji Dodi ini nawari, balik ojo lewat kono, tak dudui dalan sing apik ngono. Oh. Nah, itu. Nah, kita kan penasaran. Iya, anak gravel kan, wow, iki ana jalan sing apik ada ya. tantangan. Tiba, Om, munggah gunung, sepeda itu ya. Jadi sepeda itu kalau masih digowes masih enak. Ini dipikul. Batunya segini-segini. Jadi kita hiking. Bisa hiking. dilewati. Jadi kita hiking, bukan sepeda. Sepedaan maneh judulnya. Dan turunnya Iya. pun itu sepeda itu ditaruh dulu, kita turunnya itu sambil ngesot gini. Sampai gelundung. Jadi saya itu ke gelundung 3 kali. Di situ. Itu memang rute trekking sih, mau ke Bukit Semar. Ternyata tembusnya itu Bukit Semar. Itu ada gitu. Sendiri itu jenisnya itu Nah, ya. Kayak itu macam kayak gitu ya. bukan gravel Bukan sebenarnya. gravel sebetulnya. Bukan gravel. Makanya katanya Kak Jidoti, wes ta rute iki kari enak-enak itu gitu. Tiba jadi temanku itu sepatu klit itu ya. Sepatu klit itu solnya itu sampai jebol. Karena medannya itu tadi. Karena medannya nahan gitu ya. Ya, saya 3 kali jatuh, ada kenang-kenangan di sini. Kenang-kenangan. Sampai sekarang Luka, masih bekas ini. Masih ada. Boleh dibuka nih? Masih ada. Kayaknya nggak bisa. Betul gitu. Gitu ya, Pak ya. Ada kenangannya di situ. Jadi kalau diajak lagi sama Kak Jidoti, pastikan dulu sudah pernah lewat situ. Gitu. Paling tidak kalau diajak ke rute tadi itu harus ganti nama. Apa namanya? Jangan gravel. Jadi Om, 8 km kita gendong sepeda. Itu sepeda itu. 8 km. Kita Iya. pertama nuntun itu enak. Nah, itu jalannya itu ya masih mending kalau jalan tanah gitu. Kita naik di lereng gunung yang benar-benar samping ini. Jadi jalan itu cuma segini, paling enggak berapa ini? 30-40 cm. Iya. Kanan ini sudah Jurang. Jurangnya itu dalam, iya. dalam banget. Iya. Wah, Makanya itu tadi ya, untuk sebuah acara harus survei dulu gitu ya. Supaya apa? Nanti dikhawatirkan untuk anggota-anggota baru. Keselamatan member kita juga itu harus lebih utama lah. Ya. Seperti itu. Gini Mas Alvan, dari event-event yang menurut saya menarik tadi itu kan mungkin ada pihak lain yang tertarik, yang gimana gitu. Mungkin itu ada atau enggak? Gimana? Jadi kemarin sempat sampai viral 1000 likes, terus 300 komentar di Instagram sama FB-nya MJJ ya. Mojokerto Jalan-Jalan. Yang kita ke Kedung Kelura itu. Nah, itu banyak yang tanya. Jadi, ini lokasinya bagus banget fotonya, karena kan kita ngambil fotonya ya memang asal jepret, tapi memang lokasinya bagus. Lokasinya bagus. Terus rezeki memang. Rezeki. Habis itu kok viral. Habis itu ada yang bilang, ada pengelolanya juga bilang, ini masih renovasi Mas, makanya sepi gitu. Karena kita kan ke sana memang sepi, cuma kita aja yang ke sana gitu. Berarti ternyata kan memang renovasi. Kegiatan GKD ini menginspirasi pihak lain juga. Iya, menginspirasi pihak lain, terus menimbulkan spot wisata, spot selfie. Termasuk mengangkat itu ya. Iya. Jadi teman-teman sepedaan, saya kan udah berapa tahun ya sepedaan. Itu bosen. Jadi spot selfie saya itu cuma di kota, di pinggir jalan gitu. Aku kok pengen berusuk gitu. Terus pemandangannya cari yang beda. Ternyata di gravel bike ini saya menemukan. Jadi ini spotnya bagus. Suatu saat nanti kembali ke jalan lagi bisa juga. Sepedanya nggak ada kendala. Sepedanya nggak ada kendala. Iya. Dari Mbak Citra ini, dari yang dijelaskan Mas Alvan kan luar biasa keindahannya ini. Gimana nalurinya ini, selfie-selfie-nya itu, gimana itu? Nah, kalau selfie itu pasti wajib untuk wanita ya. Itu sudah nggak bisa diragukan karena memang album saya itu saya itu bukti dari eksisnya itu. Tapi memang itu menjadi daya tarik teman-teman saya yang melihat akhirnya bertanya. Memang mereka tuh lebih keponya itu adalah ketika saya bersepeda ekstrim, mereka untuk lihat yang wow-nya tuh mungkin dikesampingkan. Mereka bilang, ngapain sih lu tuh
mau bersepeda dengan cara susah seperti ini. Tapi saya bilang gini, tapi buktinya hasilnya seperti ini. Saya bisa menikmati. Nah, ini yang saya ingin tampilkan ke kalian. Untuk saat pandemi mungkin kalian nggak bisa keluar, sudahlah nikmati virtualnya dari saya. Saya bilang gitu. Jadi jadi itulah cara saya berbagi sama mereka yang belum bisa menikmati jalan-jalan seperti saya tanpa ketakutan ya, intinya tanpa ketakutan. Kondisi pandemi ini kita kan punya cara ya masing-masing dalam mengkondisikan pandemi seperti ini. Oke, luar biasa. Oke, demikian tadi perbincangan dengan Mas Alvan dan Mbak Citra tentang bagaimana luar biasanya nikmatnya bersepeda gravel ya, gravel sangat luar biasa sekali. Dan apabila ada dari kami semua, mungkin dari perkataan yang kurang berkenan, kita semua mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.